Oke, Vel. Sekarang gue mau nanya-nanya tentang investasi. Video ini disponsori oleh My Fashion Grocer. Jual pakaian, ya ambil di pabriknya. Download aplikasi My Fashion Grocer sekarang juga. Karena gue liat story lu tuh sering banget tuh sharing investasi inilah, investasi itulah gitu loh. Bahkan sesuatu yang ini bener nggak sih, gue lihat gitu ya. Si Feli, cuannya udah banyak banget. Sharing cuan-cuan gitu. Oke, apa aja yang investasi yang lu lakukan? Yang aku sering share sih tentang asetku pastinya. Asetku, ya. Dia P2P lending. Tapi dia tuh lebih jadi kayak orang ke orang. Jadi tuh penjelasannya gini, misalnya kamu punya duit 10 juta. Ya. Kamu pengen pinjemin nih, kamu lenders. Pengen pinjemin, tapi itu ntar dapat bunga dong. Ada 20% per sebulan, ada yang 17%, 22%, beda-beda bunganya. Kamu bisa pilih mau berapa lama waktunya. Cuman bedanya dia nggak kayak deposito. Dia nggak kayak tiba-tiba kamu udah nih sebulan kamu break. Dia nggak kayak gitu. Dia benar-benar sesuai waktunya dia. 22 hari, 30 hari. Lalu nanti dari duit kamu 10 juta itu, asetkunya ini pecahin ke 10 orang kok. Sejuta. Jadi tuh ibaratnya gak mungkin dong satu orang kabur gara-gara 1 juta. Sama kayak 100 juta. Kamu taruh 100 juta, dia pecahin ke 10 orang yang pinjam 10 juta. Jadi tuh dipecah ke banyak kok. Jadi dia bilang sih dia meminimalisir orang kabur atau nggak bayar gitu. Jadi itu udah pasti nggak pernah nggak bayar? Nah, dia TKB-nya 100%, tingkat keberhasilan bayarnya 100%. Sampai sekarang aku pakai tuh nggak pernah telat bayar. Tapi ketika lu agree, ya kan, Tekken agree, pinjemin, dia ada klausul bahwa ini bisa jadi gagal bayar, ada nggak? Aku nggak lihat itu sih, tapi yang pasti dia pernah bilang gini, amit-amit itu orang nggak bayar, si asetkunya nanggung ke kita uang yang kita taruh, tapi nggak sama bunga ya. Cuma dia tanggung, ada asuransinya, Stakwa Mandiri itu. Ada asuransinya. Ya nggak enaknya mungkin kalau misalnya kamu taruh misalnya 10 juta, harusnya dapat 12 juta gitu misalnya. Taunya tuh orang gagal bayar. Ya udah 10 kamu balik, 2-nya enggak. I see. Enak dong daripada you taruh di deposito. Deposito sekarang kecil banget. Awal-awal aku juga nggak percaya, aku kira aduh kayak money game lah, kayak GCG, tau kan kok yang kayak aduh gitu-gituan. Terus aku pertama liat cowok aku kan, dia sering bilang, enggak, Vel, ini tuh P2P lending, beda, sumpah beda banget. Cara masuknya pun susah kok, mesti verify KTP, verify ATM-nya, BCA atau apapun namanya masih sama. Nama sama. Kalau singkatannya pun beda, nggak diterima. Dan paspor cuma berlaku buat orang bule. Kalau orang Indo nggak dikasih pakai paspor. Ketat lah ya, karena diawasin OJK udah ya. Dan dia pun kerjasama dengan Aku Laku kok. Jadi dia tuh punya record history semua yang pernah nyicil kredit. Dia lihat nih, jadi kamu tuh grade A atau grade B. Dia cuma terima 2 grade itu. Jadi orang nih misalnya kayak si Feli pernah nyicil iPhone, ketahuan dari track recordnya. Dia udah terima deh, soalnya dia bayar. Dia bayar sampai kelar. Nah itu di asetku lu udah berapa lama? Kayaknya udah dari ini tuh 2001, mungkin akhir 2019 kayaknya. Akhir 2019? Iya. Berarti udah setahun lebih ya? Iya. Udah cuan berapa? Cuannya udah, kalau dari asetkunya sih udah 260-an juta. 260-an juta? Ya, dari ya hitung setahun lah. Iya. Wow. Mantap. Gokil. Oke, itu dari P2P lending ya. Ada lagi nggak? Mau sebutin itu apa? Indodax. Oke, kripto. Iya, kripto. Oke, kripto coin apa? Beli apa aja tuh? Waktu itu sih pas 2018. Jadi kan waktu itu pernah nge-hits tuh kayak koin-koin cryptocurrency, bla bla bla. Terus dulu tuh gampang banget, kayak dia per hari bisa naik 50 juta, 100 juta, terus turun lagi. Pokoknya pas lagi nge-booming, aku coba-coba beli dah. Bitcoin, XRP, XLM, Bitcoin Cash, Gold. Tiba-tiba aku baru punya kayak hampir 2 minggu gitu. Dia turun jauh banget. Turunnya tuh udah kayak jadi cuman 30 juta. Ingat gak yang sampai merah? Buset, semua orang kayak nggak jadi to the moon, kayak gitu-gitu. Cuman ya aku pasrah kayak kalau gue jual sekarang juga ruginya udah jauh, dan ya udahlah nabung aja, keep faith. Katanya kan cryptocurrency bakal the next big thing banget. Yaudah, sekarang ditabung. 2021 sekarang BTC udah 710 juta kemarin. Kemarin 710 ya? Ya, pas dulu aku beli itu 100-an juta. Gila, jauh banget sih itu. Jauh banget. Beli berapa dulu? 150 ya? 150. Tapi Dulu banget. Sekarang masih nambah nggak? Beli lagi? Enggak, aku nggak nambahin sih.
Untungnya aku ada mining kan, jadi miningnya hasil udah keluar, aku ketambah, kan bisa ditransfer Bitcoin ya ke Indodax. Jadi dia kayak cloud gitu, cloud Aurum gitu, ditransferin. Kemarin 710 ya? Ini 737. Gila, cepet banget kan kok. Tapi aku bener-bener sekarang pun aku nggak mau jualin. Maksudnya aku bener-bener save it until 20 years. Yes. Buat anak cucu dah pokoknya. Karena Bitcoin ini udah habis. Iya. Udah nggak bisa diproduksi lagi, jadi key-nya udah dibuang. Sama siapa sih orang Jepang itu? Hah, dibuang kok? Buang. Ya, jadi maksudnya dia bilang Jadi dia udah set Bitcoin itu cuma sampai 21 iya juta itu kan. juta kalau nggak Iya, salah ya. iya. Komen kalau gue salah. Jadi siapa ya? Orang Jepang ya, aku baru Jepang. tahu. Jadi dia ibarat kata rebel lah dengan sistem ekonomi atau keuangan yang ada gitu loh. Jadi dia bikin kripto gitu loh. Ini bisa di mining sampai total 21 juta gitu loh. After that udah nggak bisa lagi gitu loh. Dan key-nya untuk itu dibuang langsung. Jadi ya, dan sekarang sudah habis. Udah ke mining semua. That's why kenapa harganya gitu loh. Ketika ya supply-nya terbatas, demand tinggi, otomatis harga akan makin gila. Itu aja, karena nggak bisa diproduksi lagi Bitcoin. Yang diproduksi yang aneh-aneh lagi gitu ya. Koin-koin lain. Dogecoin gitu. Dogecoin tuh bahaya justru menurut gue pribadi ya. Karena umum Dan itu unlimited, diproduksi terus. Gitu. Oh, dia jadi mau bikin kayak the next mata uang gitu kan kok sebenarnya. Iya. Karena dia pakai semuanya. Di Binance ada 500 lebih loh kripto. Gile. Binance itu kan yang nomor 1 dunia ya, kripto perusahaannya gitu. Kita jual beli di sana gitu. Di P2P lending, kripto, terus ada lagi nggak? Kalau deposito bank mah masih ada sih. Deposito Cuman ya ada. tetap kayak setahun gitu. Berapa persen paling besar di antara 3 itu? Asetku lah. Asetmu? Kalau Bitcoin ya tetap paling gede, tapi kan itu gak bisa aku tarik sekarang. Iya. Itu kayak jangka panjang lah, ibaratnya nabung. Tapi kalau yang sekarang nih kamu dapat untung dari usaha aktif, Lucky Choice, nabungnya kemana? Kasetku? Barang lah kok. Kan mau usaha. Maksudnya nggak benar-benar nabung, tapi maksudnya ya, aku tahu lah pasti ya endingnya juga ke barang lah, putar ke barang. Oh iya, jadi modal awal itu dulu Fluffy Choice gimana? Berapa Tetap nol dong. Kan dropship. Oh iya, dari dropship. Ibaratnya kayak aku reseller MFG, aku coba-coba jualan, pakai foto-foto koko. Ya udah, dari nol. Pasti bisa guys. Lebih keren lagi. Dulu MFG 2 juta. Ini 0. Tapi kan aku bikin dari sendiri. Lebih keren sih asli. Oke. Jadi ada lagi nggak selain apa ya? Sebenarnya ada tipe-tipe yang lain guys, P2P lending selain asetku, ada banyak yang lain. Cuman bedanya itu mereka tuh dari company kok. Jadi nih gue company, gue butuh 300 juta, pinjemin gue dong gitu. Oh, banyak. Nah, lu pinjemin kayak gitu, tapi kadang dia tuh tingkat keberhasilan bayarnya bisa cuma 90%. Dia bisa delay kok. Temen aku ada yang pakai, and terbukti pernah delay ke 3 hari. Jadi pas di tanggal tenggatnya dia nggak bayar 3 hari gitu. Ya emang sih untungnya dibayar, tapi kan kadang orang panik kan. Itu kan aplikasi. Kok kan kayak Tapi kalau misalnya aset kayak yang jadul punya ya, misalnya ya mungkin lu milenial akhir ya, kayak hampir ke Z lah. Kalau yang kayak gue lebih ke X sih sebenarnya. Jadi kayak lebih aset real gitu, misalnya tanah. Oh iya. Aku ya rumah. Kemarin baru beli ya. Belinya emang udah dari tahun lalu, dari pas corona. Cuman jadi pas udah beli, kan aku nggak demen tuh sebenarnya tampilannya. Cuman ya tahan dulu, nggak bisa renov. Kan soalnya kuliah juga nggak boleh kerja segala macem. Iya. Karena banyak juga nih Vel, salah satunya gue tuh kurang baru belakangan ini belajar tentang bagaimana biar uang itu bekerja lagi. Oh iya, passive income gitu kan. Iya. Compound interest. Yes, compound interest ya. Gitu. Selama ini ya gue lebih fokus ke aktif aja, ya kan, dari bisnis yang running gitu ya. Jadi itu ya bodo amat lah, udah ibaratnya cuma ya buat celengan doang kan, bodoh gitu loh, sayang banget. Terus sebenarnya celengannya bisa nyalengin lagi duit lain gitu. Iya. Kayak misalnya kita belanja Bitcoin kayak atau saham gitu ya, kayak Blue Chip punya BCA, itu kan compound interest, compounding effect namanya. Kalau kata Einstein itu keajaiban dunia ke-8. Iya, bikin lagi. Dan itu akan gila.
Tapi ingat ya guys, nggak boleh masukin semua uang kalian ke satu tempat. Never put your eggs in one basket, gitu-gitu dah. Betul. Kadang ada yang nanya, Ci aku punya 10 juta, aku pengen masukin asetku setahun 10 jutanya. Gue bilang, hah? Ya jangan lah, maksudnya. Ya bukan berarti emang nanti dapat duit tapi kamu jadi nggak makan apa-apa. Bukan gitu ya. Kamu harus sisihin. Terserah berapa persennya itu kamu yang atur. Tapi yang penting kamu tahu ini duit kalau gue tabung nggak apa-apa juga gitu. Gue belum butuh dalam waktu dekat. Itu penting banget. Jadi apalagi kalau misalnya ke resiko tinggi ya, kayak kripto itu resikonya tinggi loh. Iya. Apalagi yang nggak jelas gitu ya. Terus saham juga termasuk resikonya tinggi. Sih, iya. Jadi itu harus pakai duit dingin, duit yang ya nggak kepake gitu ya. Karena kemarin itu gokil, karena kan Antam, farmasi-farmasi itu gila banget kan. Antam tuh emas ya? Antam ya, Aneka Tambang. Oh iya. Itu sampai orang minjem di P2P, minjem pinjol, buat beli saham. Oh, jadi karena lagi turun jadi pengen beli? Enggak, karena justru lagi bullish, lagi naik, dia FOMO lah, fear of missing out ya, gitu kan. Beli dia udah cuan segini gitu kan, berapa persen. Akhirnya dia nggak punya dana, dia itu pinjaman online. Karena ada kena bunga gitu. Iya, bunganya gede banget loh guys. Dia pinjam 10 juta, masukin nih buka sekuritas 10 juta, dia beli Antam. Kan sekuritas itu ada margin, ada selisih. Kita dikasih utangan lah. 3 hari kita harus isi gitu. Oh. Biasa kali 2. Dipakai juga itu utangannya 10 juta buat beli misalnya Antam. Lama-lama kayak nyicil motor. Turun jebret. Parah. Gokil itu sampai ada yang jual ginjal katanya. Kan ini berarti resiko tinggi yang tadi kata Ko Andre. Tapi kalau resiko rendah itu ibaratnya bukan rendah sih, tapi kayak misalnya properti. Kalau lagi butuh banget uang, pengen dijual juga kan sebenarnya kalau properti. Jadi masih ada sesuatu yang bisa dipegang gitu loh. Masih bisa kayak walaupun BU, at least duitnya balik gitu beberapa. Tapi kalau yang kayak gini tuh kayak udah, ya bener, bingung mau kemana, udah hilang. Tapi ya balik lagi, high risk high gain. Ya. Itu udah rumusnya ya. Kayak Dogecoin kemarin ya, kita ngomong itu ya unlimited loh, diproduksi terus. Ya 2 hari naik 1000% lu. Masukin 200 juta 2 hari jadi 2M. Kan gokil. Kalau dulu sih aku bisa percaya beli Bitcoin gitu, aku mikirnya dunia makin berkembang, digitalnya makin berkembang banget. Ya nggak sih kok? Jadi kayak one day kalau emang bener-bener uang bisa digunakan di dalam dunia internet gitu, itu kayak mungkin banget sih. Iya. Sekarang aja semua pakai apa pay, pay, getaway semua. Kita kalau keluar aja nggak bawa tas udah nggak apa-apa. Iya. Yang penting bawa HP. Bawa handphone, bener. Baterainya ada yang penting. Iya. Sama kuota kok. Kalau nggak ada kuota. Kadang orang apa yang nggak isi pulsa loh gara-gara pakai WhatsApp. Kan free call tuh. Kadang mereka tuh jadi sampai nggak isi pulsa, bener-bener udah. Iya. Udah WhatsApp call aja, gila sih, bener-bener. Oke, buat generasi X yang nonton, intinya nggak ada kata telat untuk ngikutin ya. Iya, yang penting mau belajar. Mau belajar gitu loh. Kayak teman saya, Cici Kristina loh. Kamu juga generasi X tapi update banget dengan teknologi. Ya, jadi buat teman-teman yang wah gue udah tua, gue udah kepala 4, kepala 5, no. Pasti bisa. Teman-teman saya banyak yang jago-jago di teknologi itu semua udah kepala 4, kepala 5 gitu loh. Tapi sih keren gitu. Jadi intinya ya belajar terus. Oke? Oke. Thank you banget, Fel. Thank you. Thank you banget. See you. See you.